Labuanan dari sejak kantor pos sampai Banjir menerjang pemukiman warga di Jorongkubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Derasnya arus membuat warga terjebak dan terpaksa bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat luapan Sungai Batang Tunayo usai diguyur hujan deras beberapa jam. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 50 cm. Petugas gabungan datang ke lokasi dan mengevakuasi sejumlah warga, dan warga diminta tetap waspada terhadap potensi bertambahnya debit air mengingat curah hujan di kawasan hulu masih tinggi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Tolong kami Allah. Hatur pemangsun. Sekuatan. Tolong kami Allah. Tolong kami Allah. Banjir kembali melanda pemukiman warga di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik. Tolong kami Allah, banjir. Banjir. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman. Kondisi saat ini di Kelurahan Sipange, intensitas hujan sangat tinggi, mengalami Banjir akibat guyuran hujan deras yang membuat sungai meluap. Warga pun mengaku trauma lantaran belum setahun kawasan tersebut disapu banjir bandang. Warga berharap pemerintah dan petugas terkait segera memberikan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun besar kerugian akibat bencana ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Indra Setiabudi, berikut berita pilihan siang hari ini. Jelang vonis pra-peradilan Roy Suryo, status tersangka akankah tetap atau gugur? Kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Debit air Bendung, Katulampa, Bogor masuk titik terendah 0 cm. Ya pemirsa, kita awali Sindo Siang dari musibah kebakaran melanda permukiman warga di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Sedikitnya 1 rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar api. Diduga asal api akibat korsleting listrik. Izin Komandan, lokasi padat Komandan, mohon diluncurin Komandan. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan permukiman penduduk di Jalan Gang Al-Amin, Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api nampak dari bagian atas bangunan dan menjalar ke bagian bawah. Sedikitnya 1 rumah dan 6 kontrakan ludes terbakar. Diduga kobaran api terjadi akibat korsleting listrik. Berselang 30 menit, kobaran api berhasil padam setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berjibaku memadamkan api. Yang terdampak itu sama yang punya kontrakan sekitar ada 14 orang. Oh, oke. Penyebabnya apa sih Pak RT ini? Korsleting listrik. Akibat kebakaran ini, 7 kakak berisi 17 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kasus kebakaran ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu akibat membakar sampah, sebuah lapak rongsok di kawasan Sukmaja, Depok, Jawa Barat terbakar. Minimnya sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Sebuah lapak rongsok di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat meluas. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas sempat terkendala minimnya sumber air. Api padam 1 jam kemudian.
Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang merembet ke barang rongsok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyo Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mundur. Warga panik saat api membakar rumah kontrakan di Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api pertama kali muncul di bagian atap rumah kontrakan dan merembet ke kontrakan yang berada di sebelahnya. Api padam setelah petugas menerjunkan 3 unit damkar ke lokasi. Kebakaran diduga bersumber dari korsleting instalasi listrik tenaga surya di atas plafon yang berbahan kayu. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, kerugian material dan kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Warga berusaha memadamkan api yang membakar 2 unit rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan kedua bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat penghuni tidak berada di kontrakan. Dugaan sementara akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran juga terjadi atau melanda sebuah pabrik di Jalan Pembangunan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar pabrik pembuat alas karpet di Jalan Pembangunan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api padam setelah petugas mengerahkan 12 unit damkar dan 45 personil ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi masih dalam perhitungan petugas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Suplan iNews melaporkan. Ya pemirsa, gara-gara cekcok dengan istri, seorang suami di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, membakar rumahnya sendiri di kawasan padat penduduk. Akibatnya 10 rumah milik tetangga ikut hangus terbakar dan menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Dalam video rekaman amatir saat kebakaran terjadi di Kelurahan Jawa Kanan SS Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Jumat sore. Nampak api terlihat membesar membakar 10 unit rumah di kawasan padat penduduk di Kota Lubuk Linggau. Kebakaran tersebut diduga bermula dari perselisihan rumah tangga suami dan istri, sehingga kekesalan sang suami berujung pembakaran rumah miliknya sendiri. Syarif, sang suami, membakar rumahnya dengan cara menyiramkan bahan bakar minyak lalu menyalakan api dan membakar rumahnya. Nahas api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya yang berdekatan. Sedikitnya ada 10 rumah yang ikut ludes terbakar. Warga bersama dengan tim pemadam kebakaran bahu-membahu berupaya memadamkan api. Sementara warga yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Kebakaran sempat menyebabkan lalu lintas macet sehingga menghambat mobil damkar untuk menuju ke lokasi kebakaran. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Beruntung dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja puluhan korban kehilangan tempat tinggal. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dibakar oleh suami, soal ini kan asal mulanya ribut keluarga, Pak, KDRT. Terus? Ya, jadi dibakar setengah 6, itu jadi kebakaran. Belum bisa nentunya, Pak, mungkin puluhan juta, ratusan juta bisa jadi. Saat ini petugas kepolisian sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sang suami yang bernama Syarif diamankan polisi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, operasi kemanusiaan pencarian korban tenggelam KM Nurul Salsa terus berlanjut. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diterjunkan ke Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban. 11 personil tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan dari kota Makassar menuju Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim yang terdiri dari personal Dokpol dan forensik ini membawa 3 kendaraan operasional beserta peralatan identifikasi korban. Mereka menempuh perjalanan darat menuju Bulukumba, kemudian menyeberang ke Selayar dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jampea, lokasi terdekat dengan operasi pencarian. Keberangkatan tim DVI dilakukan untuk mendukung misi kemanusiaan menyusul tenggelamnya KM Nurul Salsa yang mengangkut 78 penumpang. Hingga hari ketiga pencarian, sebanyak 24 penumpang masih dinyatakan hilang. 1 korban meninggal dunia dan sisanya selamat. Kita akan berangkat ke sana melaksanakan tugas operasi DVI ya, sesuai dengan perintah pimpinan. Besok mudah-mudahan kita bisa tiba di sana. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang sudah mendahului di lokasi ya. Mudah-mudahan kegiatan operasi DVI yang kita laksanakan terkait dengan kecelakaan kapal laut ini nanti bisa terlaksana lancar dan aman. Kehadiran tim DVI diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi korban hilang yang ditemukan dalam operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel mewah di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan polisi, korban tewas akibat upaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan senjata api miliknya. Seorang pria berusia 47 tahun berinisial WH ditemukan tewas di balkon salah satu hotel mewah di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juli. Polisi yang menerima laporan bergerak ke lokasi melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV dan juga mengambil keterangan saksi yaitu istri korban. Dari TKP, polisi juga menemukan sepucuk senjata api jenis Beretta kaliber 32 yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Hasil penyelidikan, polisi menduga tak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian korban di kamar 1104 tersebut. Dari temuan korban meninggal dunia akibat senjata api, kemudian kami kaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dan juga kami mempelajari CCTV yang ada di tempat kejadian. Untuk saat ini, kami menduga atas meninggalnya korban tidak ada keterlibatan pihak lain. Terkait senjata api adalah milik korban. Dan itu dibenarkan oleh salah satu saksi yaitu istri. Usai ditemukan, jenazah WH kemudian dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk nantinya diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jenazah AS korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar Bali tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Ya, harapan keluarga dihukumnya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun.
Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang putusan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dijadwalkan akan digelar pada 20 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan menjadi penentu apakah proses penetapan tersangka terhadap Roy Suryo telah sesuai prosedur hukum atau tidak. Permohonan pra-peradilan diajukan Roy Suryo setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Melalui kuasa hukumnya, Roy Suryo menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan dan meminta hakim menyatakan penetapan tersangka tidaklah sah. Sementara itu, pihak penyidik meminta kepada hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada hasil sidang esok, hakim hanya akan menilai sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam proses penegakan hukum, serta menentukan apakah status tersangka Roy Suryo tetap berlaku atau justru dinyatakan tidak sah atau menyetujui tuntutan ganti rugi kepada jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy Suryo mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Pengajuan ini menjadi babak terbaru dalam rangkaian upaya hukum yang ditempuh Roy Suryo terkait penanganan kasus tersebut.
Sebelumnya, pada pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik cacat formil serta tidak sah menurut hukum. Namun permohonan rehabilitasi nama baik yang diajukannya ditolak. Di sisi lain, pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka hingga kini masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti rugi, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menyikapi hal tersebut, pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan juga persidangan. Pihak Jokowi yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan Roy Suryo telah menghambat proses hukum. Tapi saya ketemu kopinya, jadi dia kopi dari surat saya yang sebenarnya sudah saya... Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukum ini sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan sudah tidak relevan lagi karena perkara pokoknya sendiri sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, silakan nanti keterangan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bogor, Jawa Barat. Air di bendungan Katulampa terus berkurang, bahkan saat ini ketinggiannya di bawah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, jumlah sawah alami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu pagi terpantau merosot tajam setelah 2 bulan ini minimnya hujan yang turun di kawasan puncak Bogor. Volume air bahkan hanya mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk sedimen lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air yang tiba-tiba melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari terancam mati. Padahal di usia 25 hari ini, padi membutuhkan air yang cukup. Petani pun bergotong royong melakukan normalisasi irigasi yang dangkal. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir ke areal persawahan. Karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air. Emang selama ini kekurangan? Karena di Karawang nggak keluar air nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan. Untuk menangani kekeringan ini, Pemkab Subang telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan embung ya, yang nanti di mana embung itu bisa menampung air dan ketika musim seperti ini itu embung itu bisa dipakaikan. Pemkab Subang mengklaim dari 1.300 area sawah yang kekeringan sudah tertangani sehingga tidak ada tanaman padi dari petani yang mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di daerah pemirsa, cuaca di Jakarta juga terasa lebih panas dari biasanya.
Masyarakat dihimbau konsumsi air putih yang cukup dan gunakan topi serta tabir surya saat berada di luar ruangan. Berikut laporan Yasmin Atania. Pemirsa, belakangan ini cuaca di Jakarta terasa lebih panas ya dari biasanya, dan kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan, apalagi pada saat siang hari ketika paparan sinar matahari sedang tinggi. Dan menurut BMKG, kondisi panas ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas penyinaran matahari pada musim kemarau. Meski demikian, terkait dengan kondisi ini bukan merupakan fenomena gelombang panas ataupun heat wave, melainkan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor atmosfer dan juga posisi matahari. Oleh karena itu pemirsa, masyarakat diimbau untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung, terutama mulai pukul 10 pagi hingga menjelang sore hari. Dan apabila tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pemirsa untuk memperbanyak konsumsi air putih agar tubuh tetap terhidrasi, serta menggunakan payung ataupun topi atau alat pelindung kepala saat beraktivitas di bawah terik matahari. Paparan panas dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, serta memperburuk kondisi kesehatan termasuk memicu flu dan juga batuk. Karena itu, pastikan kondisi tubuh tetap fit agar aktivitas Anda dapat berjalan dengan aman. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sutrisno Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di sejumlah daerah mengalami krisis air bersih di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Di Indramayu, Jawa Barat, warga bahkan terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air kotor. Warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami krisis air bersih. Sejak musim kemarau, sumur-sumur mereka mengering sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sudah terjadi hampir 2 bulan. Warga pun harus mengantre untuk mendapat air bersih dari mobil tangki bantuan pemerintah daerah. Sebagian warga juga ada yang rela berjalan kaki cukup jauh menuju sungai. Hampir 2 bulan. Sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, suka nyari kemana, Bu? Kemana aja, paling ke sumur sekarang udah kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Ke sungai-sungai. Sementara itu, warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terpaksa mengandalkan sumur tua yang masih menyimpan air. Setiap pagi dan sore, warga berjalan kaki menuju sumur sambil membawa jerigen dan ember. Sebab sumur ini merupakan sumber air satu-satunya di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Pemda setempat berkoordinasi dengan BPBD untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Di Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, warga terpaksa mandi dan mencuci di sungai kotor. Adapun untuk air minum dan memasak, warga terpaksa membeli air galon. Air kotor yang tidak layak ini selalu dialami warga setiap musim kemarau tiba. Meski krisis air sudah berbulan-bulan, namun menurut warga, pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, krisis air bersih juga dialami oleh sebagian warga di Cengkareng Barat, Jakarta Pusat. Cuaca ekstrim yang terjadi menimbulkan krisis air yang berkepanjangan. Dan untuk mengetahui bagaimanakah krisis air bersih di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kami sudah terhubung dengan rekan kami Kea Dela Rosa bersama juru kamera Pandu Priyo. Ya Kea, bagaimanakah situasi terkini krisis air bersih di sana dan bagaimanakah warga sekitar menanggulangi krisis air bersih? Silakan laporan Anda, Kea.
Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk kondisi di RW 06 Cengkareng Barat memang terpantau tidak ada aktivitas yang begitu berarti karena memang sejak tadi pagi kami sudah melihat kondisi di sini. Warga juga tidak mendapatkan bantuan dari pihak PAM, walaupun memang dari pihak PAM sudah memberikan informasi bahwa salah satunya di kawasan Cengkareng Barat ini, tepatnya di RW 06, tidak bisa mendapatkan air bersih dikarenakan adanya proses instalasi pengelolaan air untuk hutan kota sejak tanggal 17 hingga 22 Juli mendatang. Dan saya akan bertanya langsung kepada salah satu warga yang memang terdampak untuk mendapatkan air bersih yang begitu sulit gitu. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Izin Ibu boleh bertanya namanya siapa Ibu? Ibu Rasini. Ibu Rasini, saya mau tanya sejauh ini Ibu untuk mendapatkan air bersih bagaimana Ibu? Ya, habis lagi mati begini kita harus bangun malam. Kita nampung. Tuh. Nampungnya dari pukul berapa sampai pukul berapa Bu? 2 sampai jam 4. Oke, nah sejauh ini apakah sudah ada bantuan dari PAM Bu? Belum ada. Belum ada. Berarti ini apakah ini yang terparah Bu? Karena sebelum-sebelumnya apakah sudah pernah terjadi Bu? Pernah sebentar doang, nggak kayak gini lama. Oke, Ibu Rasini, semoga nanti ada bantuan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Rasini. Ya memang seperti itu Indra dan juga pemirsa, karena memang informasi yang kami terima dari Ketua RT 06 Cengkareng Barat pun dari pihak RW juga telah menghubungi pihak PAM namun tidak dapat untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk bagi warga yang berada di RW 06 Cengkareng Barat saat ini. Sehingga saat ini warga hanya dapat memperoleh air bersih pada pukul 12 malam hingga pukul 2 pagi. Mereka menampung air bersih untuk digunakan pagi hari hingga malam harinya. Sementara itu Indra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa dan juru kamera Pandu Priyo telah melaporkan langsung dari Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai diperiksa sekitar 11 jam, mantan Jampitsus Febri Ardiansah tidak ditahan. Sementara John Reito ditahan Kejagung. Sesaat lagi di Sido Siang lengkapnya. Ya pemirsa, Kejagung memberikan alasan mantan Jampitsus Febri Ardiansah belum ditahan meski sudah diperiksa penyidik selama 11 jam lamanya. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan belum menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah meski telah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang turut disertai dugaan tindak pidana pencucian uang. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penahanan belum dilakukan karena pemeriksaan terhadap Febri baru pertama kali dilakukan setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Kops Tindak Pidana Korupsi Polri. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan kejaksaan. Masyarakat ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Pak Kapus, baik ya. Nah benar. Sudah ditahan belum Pak Eva Pak? Oh, kan baru dipakai sekarang. Nanti. Tapi beda terakhir. Pak izin Pak, udah di dalam Pak. Saat ini status tersangka Febri baru berlaku dalam satu perkara yakni dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2024 yang juga mencakup dugaan TPPU. Status tersebut merujuk pada surat perintah penyidikan Sprindik yang dilimpahkan dari penyidik Polri ke Kejagung. Sementara itu, dua perkara lain yang juga menyeret nama Febri yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN serta penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel masih dalam pengembangan penyidik Polri dan belum dilimpahkan ke Kejagung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, setelah menerima berkas perkara penyidikan dari polisi, penyidik Kejagung langsung memeriksa mantan Jampitsus Febri Ardiansyah.
Publik pun ragu, bisakah Kejagung transparan menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Setelah kepolisian menyerahkan berkas perkara penyidikan Febri Ardiansah ke Kejagung, penyidik Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansah sebagai tersangka. Febri dibidik untuk 3 kasus mega korupsi dan pencucian uang. Walaupun sudah menunjukkan itikat baik menyelidiki kasus Febri, namun banyak pihak meragukan jika Kejagung akan transparan dalam membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsusnya. Bahkan ahli politik pertahanan dan keamanan Hermawan Sulistyo ragu jika Kejaksaan Agung akan independen dalam menangani kasus yang menjerat mantan jaksanya sendiri. Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kejaksaan Agung tampaknya paham dengan keraguan publik, apalagi yang menjadi tersangka adalah tokoh penting di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun memastikan jika Korps Adiaksa itu akan profesional dan transparan dalam menangani kasus Febri Ardiansah. Kejagung bahkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi DPR dan KPK untuk ikut mengawasi proses penyidikan Febri Ardiansah. Kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Polres Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Setelah mengeluarkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik, Kejagung langsung memeriksa Febri Ardiansah dan rekannya Don Rito. Keduanya terjerat 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara di PT PLN. Jika Don Rito sudah ditahan, Febri Ardiansah justru hingga kini masih melenggang bebas. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, perbedaan perlakuan hukum terhadap 2 tersangka kasus Asabri limpahan Polri menuai sorotan publik. Don Rito, tersangka dari pihak swasta, resmi ditahan dengan rompi merah muda Kejagung. Sementara tersangka lainnya, mantan Jampitsus Febri Ardiansah, tidak ditahan usai diperiksa selama 11 jam oleh penyidik Kejagung. Kejaksaan Agung resmi melanjutkan penanganan 3 kasus korupsi yang dilimpahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Kelanjutan perkara ini ditandai dengan penyerahan berkas, barang bukti, serta para tersangka pada Jumat 17 Juli 2026. Kendati sama-sama menyandang status tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asabri, 2 orang yang diserahkan memiliki status penahanan berbeda. Don Rito, tersangka dari pihak swasta yang sebelumnya mendekam di sel penyidik Polri, kini resmi melanjutkan masa penahanannya di bawah kewenangan Kejagung. Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka, Don Rito memang telah berstatus sebagai tahanan atas penetapan Kortas Tipikor Polri. Namun usai diserahkan dan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, penampilan Don Rito berubah. Don Rito yang sebelumnya mengenakan rompi oranye Polda Metro Jaya kini resmi menjadi tahanan Kejagung dengan balutan rompi merah muda. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mengaku sangat kecewa atas penahanan kliennya terkait sangkaan korupsi PT Asabri Klaster Tangkian. Handika mengklaim Don Rito tidak pernah terlibat maupun mengetahui perkara tangkian yang sempat ditangani Kejagung. Handika bahkan menyebut kliennya merupakan korban dari perseteruan antara 2 lembaga penegak hukum. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara Samintan. Itu poinnya. Klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Boboho. Ya, bahwa
Kedua, keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif. Dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Kondisi sebaliknya terjadi pada mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Bersamaan dengan penyerahan barang bukti, Febri turut diperiksa sebagai tersangka. Kuasa hukum Febri, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan kliennya dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik. Berbeda dengan Don Rito, Febri tidak ditahan usai pemeriksaan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Korps Adiaksa memutuskan tidak menahan Febri bahkan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam. Perbedaan perlakuan hukum terhadap kedua tersangka ini pun menuai sorotan publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, uang sebanyak 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas batang yang ditemukan polisi di rumah Febri Ardiansyah diklaim milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas banyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai cacat prosedur dan langgar hukum, pengalihan berkas perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga.
Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Ardiansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Ardiansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan, Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung sempat meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3 yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan saya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita informasi lainnya pemirsa, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya.
Bahkan, ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Apa isinya apa ya? Itu apa yang ngasih, Pak? Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Masih tanggapannya dong, Pak. Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhut ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya, Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan. Ia juga tegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan juga kemiskinan ekstrim di Indonesia. Bahkan apabila diperlakukan ataupun diperlukan anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Panen Raya Inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur pada hari Jumat. Ya, ini ritual. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Ya pemirsa, harga daging ayam dan telur ayam alami kenaikan seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga ini dipastikan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam, telur ayam alami kenaikan usai program makan bergizi gratis kembali beroperasi seiring dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah. Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur naik dari Rp22.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, selama libur MBG harga ayam berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam selama libur MBG meningkatkan daya beli masyarakat. Waktu lagi 2 minggu ke belakang, alhamdulillah rame, karena itu stabil harganya. Ini artinya penyebab naiknya apa, Pak? MBG aktif lagi. Cuma 2 minggu saya dikasih kenikmatan itu kan, harga murah, jual lancar, itu kan untung alhamdulillah, untungnya. Kalau sekarang kan malah lagi bertimang-timang lah, 50-50 sekarang mah gitu kan. Jadi nggak seperti kemarin 2 minggu ke belakang, alhamdulillah di pasarnya lancar, pembeliannya lancar, keuntungan kita lancar. Kalau sekarang kan ya agak sedikit mengeluh.
Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya. Harga daging ayam kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram, seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga daging ayam ini diakui berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Jika sebelumnya pedagang menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini hanya bisa menghabiskan 5 kuintal. Harga ayam sekarang naik Pak. Berapa Pak? Sekitaran 35 di kanan. 35 di kanan. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya ya 32, 33. Ini sejak kapan Pak mulai naik harganya? Sekitar hampir seminggu. Para pedagang berharap ada kebijakan dari pemerintah yang membuat harga daging ayam dan telur kembali normal. Pasalnya kenaikan harga menyebabkan daya beli turun. Ya pemirsa, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer terbarunya terhadap Iran. Serangan 7 malam berturut-turut ini menargetkan lokasi pengawasan hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM meluncurkan serangan malam ke-7 berturut-turut terhadap Iran pada hari Sabtu. Sebuah rekaman menunjukkan pesawat militer lepas landas dan rudal diluncurkan dari kapal perang yang diikuti oleh sebuah ledakan. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menargetkan lokasi pengawasan, infrastruktur logistik militer, hingga penyimpanan senjata bawah tanah Iran. Serangan tersebut terjadi di tengah pertempuran antara AS dan Iran yang masih berlangsung di sekitar Selat Hormuz sejak pekan lalu. Sementara itu Amerika menghancurkan menara pengawas di pelabuhan Shahid Kalantari milik Iran. Menara ini digunakan Iran untuk melacak dan menargetkan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Sebuah menara pengawas di pelabuhan Shahid Kalantari, Canbawah, bagian dari jaringan pengawas maritim di sepanjang garis pantai Teluk Oman milik Iran, dihancurkan tentara Amerika. Menara ini selama puluhan tahun digunakan Korps Garda Revolusi Islam untuk melacak dan menargetkan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Penghancuran menara ini bertujuan melemahkan kemampuan IRGC mengkoordinasikan serangan terhadap awak kapal sipil yang tidak bersalah. Selain itu, serangan ini diklaim untuk melindungi kebebasan navigasi di perairan tersebut. Konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran kian memanas. 2 jembatan strategis di Provinsi Hormozgan, Iran dilaporkan hancur akibat serangan yang diklaim dilancarkan militer Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperlihatkan kerusakan parah di ruas jalan Rodam Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran. Menurut pemerintah Iran, kerusakan tersebut disebabkan oleh serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 2 jembatan pada jalur utama penghubung Bandar Abbas dan Rodan. Meski demikian, tanggal dan lokasi persis rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Amerika Serikat menyatakan operasi ini bertujuan mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pasukan Amerika Serikat serta jalur pelayaran komersial di kawasan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan pusat kecerdasan AI utama dan depo drone milik Amerika Serikat. IRGC menyebut serangan itu merupakan serangan balasan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, ia juga menyatakan Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dengan menyerang sejumlah jembatan di wilayah Iran pada malam sebelumnya. Ya pemirsa, tidak aktifnya sistem pertahanan udara di Irak, rentetan senjata dan ledakan terdengar di berbagai titik kota Erbil, Irak. Serangan dan aktivitas pencegatan udara
terjadi secara bergelombang pada malam hingga dini hari, menyusul ketegangan militer yang kembali memanas. Rentetan senjata mencoba mencegat serangan drone Iran yang menyasar pangkalan Amerika Serikat di Irak, namun gagal hingga menyebabkan ledakan besar. Insiden di Irak ini merupakan bagian dari eskalasi ketegangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan juga Iran, dan turut melibatkan sejumlah negara Teluk lainnya seperti Bahrain dan juga Kuwait. Sebuah acara seni untuk mengenang anak-anak yang gugur dalam konflik bersenjata melawan Amerika Serikat dan juga Israel digelar pemerintah Iran. Bernama Univis Homework, acara termasuk tampilkan foto anak-anak korban serangan sekolah dasar Minab yang tewas karena serangan Amerika Serikat. Foto anak-anak Iran yang gugur jadi korban perang dengan Amerika Serikat dan Israel dipajang di jembatan Tabiat, Teheran. Foto-foto ini merupakan bagian dari acara budaya dan pameran seni. Acara ini didedikasikan untuk mengenang dan memperingati lebih dari 400 anak-anak yang menjadi korban perang, termasuk anak-anak sekolah dari Minab yang gugur setelah terkena serangan udara Amerika Serikat pada awal Februari lalu. واقعا انگار که بچه‌هایی که عکساشون اینجا بودن با آدم حرف میزنه، یعنی واقعا حس عجیبی بود وقتی که میای میبینی که خود آمریکا قبول نمیکنه که این جنایت رو انجام داده. واقعا خونه این همه بچه کوچیک رو که مادراشون توی خونه مثل من مادر منتظرشون بوده تا بچه‌هاشون از مدرسه بیان و خونه این همه نوجوان کوچیک رو از بین برده و واقعا نمیخواد بپذیره. واقعا این پذیرفته نیست. Selain para foto-foto, juga digelar sebuah tugu peringatan yang didedikasikan untuk para siswi sekolah Minab serta pertunjukan teater. Acara ini digelar di Jembatan Tabiat, Teheran mulai 14 hingga 18 Juli. Serangan sekolah Minab adalah salah satu insiden paling mematikan selama perang Iran dengan Amerika dan Israel. Berdasarkan otoritas Iran, 170 orang tewas, termasuk sebagian besar anak-anak. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran hutan besar melanda sejumlah wilayah di Spanyol. Lautan api yang terus meluas memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka saat ratusan personil dan armada udara berjuang menaklukkan kobaran api yang semakin sulit dikendalikan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan personil unit darurat militer Spanyol berjuang melawan kebakaran hutan dasar, maksud kami hutan besar di dekat Ores, Provinsi Zaragoza. Petugas terlihat membawa selang menuju titik api, kemudian menyemprotkan ke vegetasi yang terbakar. Jumlah tim bersiaga di dekat mobil pemadam untuk mencegah api terus meluas. Kebakaran yang mulai berkobar sejak Rabu itu telah menghanguskan lebih dari 15.400 hektar lahan. Kondisi cuaca yang ekstrim hingga kelembaban udara yang rendah membuat upaya pemadaman menjadi semakin berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Sementara itu kebakaran hutan besar juga terjadi di wilayah Aragon di Spanyol Timur Laut. Para petugas membawa selang dan menyemprotkan air ke arah kobaran api yang terus menjalar. Lebih dari 14.000 hektar lahan dilaporkan telah hangus terbakar. Otoritas tempat meningkatkan operasi darurat untuk mencegah api menjangkau lebih banyak lagi permukiman. Batal digelar tahun kemarin, malam ini Spanyol tantang Argentina pada finalisima di final Piala Dunia 2026. Indonesia akan kembali, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, jembatan penyeberangan orang di Kemayoran, Jakarta Pusat retak dan bergoyang saat dilewati. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga dan pengendara.
Kerusakan pada JPO Kemayoran ini sebelumnya ramai diperbincangkan warga di media sosial. Setelah ditelusuri, terdapat sedikitnya 7 titik retakan pada lantai JPO. Meski masih dapat digunakan, kondisi ini membuat pejalan kaki mengaku was-was saat melintasi JPO. Mereka berharap pemerintah segera memeriksa dan memperbaiki jembatan demi keselamatan para warga. Menyikapi persoalan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan akan dibangun kembali. Sebelumnya jembatan rusak parah akibat ditabrak truk pengangkut alat berat. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan akan dibangun kembali. Gubernur DKI Jakarta menegaskan JPO wajib dibangun karena merupakan titik strategis penyeberangan orang. Pihaknya akan mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan JPO. Sambil menunggu JPO dibangun, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pejalan kaki bisa menggunakan zebra cross terlebih dahulu. Jadi yang untuk JPO Tendean yang akan ada penyelesaian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, memintakan izin apakah itu bisa digunakan untuk zebra cross dalam jangka pendek dulu. Karena kalau harus dibangun JPO baru itu kan takes time. Tetapi saya sudah memerintahkan juga untuk segera dibangun JPO baru. Bahwa itu apakah melalui APBD, creative financing, GSR dan sebagainya atau naming right sekarang kita lakukan dan minggu depan ini kami rapatkan segera kami putuskan. Karena itu nggak bisa ditunda-tunda. Itu adalah JPO yang sangat-sangat strategis. Sebelumnya JPO di Jalan Kapten Tendean dibongkar usai ditabrak truk pengangkut alat berat Selasa lalu. Truk melebihi batas maksimal ketinggian kendaraan yang boleh melintas sehingga menabrak JPO. Akibatnya JPO rusak parah, sementara kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan laporan Baik, Anda. terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Abdul Muiz yang akan menuju ke arah Tamrin maupun Sudirman tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar, begitu pula di arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Budi Kemuliaan yang akan menuju ke arah Gambir maupun Medan Merdeka Selatan juga tampak cukup ramai. Pada hari weekend ini kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Mengantisipasi banyaknya masyarakat pejalan kaki yang melintasi kawasan ini dikarenakan antusiasme yang akan menuju wisata Monumen Nasional sehingga banyaknya pejalan kaki di kawasan ini, kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan bagi seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 155
ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporan dari kawasan Bundaran Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam presisi.